Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya, pemilik channel Sang Pelajar Abadi. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini, kita akan sedikit membahas tentang 7 ulama Mesir masa kini yang masih aktif berdakwah untuk umat sampai detik ini. Sebelum kita ke nomor 7, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena dukungan kalian semua sangat bermanfaat bagi saya untuk terus membuat video-video baru lainnya. Selamat menonton. Di nomor 7 ada Syekh Fathi Abdurrahman Hijazi. Beliau lahir pada tahun 1946 Masehi di Provinsi Qalyubiyah, Mesir. Beliau juga dikenal sebagai pakar bahasa dan juga merupakan guru besar ilmu balaghah di Universitas Al-Azhar, Kairo. Beliau juga merupakan murid langsung dari Syekh Abdul Halim Mahmud yang merupakan Grand Syekh Al-Azhar periode tahun 1973 sampai 1978. Syekh Abdul Halim Mahmud ini juga merupakan guru dari pakar tafsir Indonesia, yaitu Profesor Quraisy Shihab. Ya, begitulah profil singkat dari Syekh Fathi Hijazi. Berikutnya ada nama Syekh Yusri Yurushdi As-Sayyid Gabr Al-Hasani. Nasabnya tersambung kepada Hasan bin Abi Thalib. Beliau lahir pada tahun 1954 di Kairo, Mesir. Perjalanan intelektual beliau agak berbeda dari kebanyakan ulama yang lain. Beliau lulus sarjana atau strata 1 di Fakultas Ilmu Kedokteran Universitas Kairo. Kemudian bahkan beliau mengambil gelar magister dan melanjutkan jenjang S3-nya di universitas yang sama. Namun gelar doktornya tersebut tidak berarti membuat beliau luput dan lupa dari mempelajari ilmu agama. Syekh Yusri bahkan kembali mengambil gelar sarjana 1 di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo dan lulus pada tahun 1998. Namun yang perlu diketahui, selama beliau kuliah di Fakultas Ilmu Kedokteran, beliau juga sudah konsisten belajar ilmu-ilmu agama dari banyak guru. Beliau terkenal dan dikenal sebagai pakar fikih dan hadis. Di tempatnya mengajar, beliau sudah banyak mengampu dan menamatkan banyak kitab seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi dan lain-lain. Hafizakumullah ya Syekhana. Selanjutnya ada nama Syekh Ahmad Thaha Rayyan Al-Maliki. Lahir tahun 1939 di Luxor, Mesir. Beliau adalah ulama senior yang sangat pakar dalam bidang hukum Islam. Beliau aktif menjadi Kepala Majelis A'la atau Departemen Tertinggi Urusan Agama Mesir di bagian ensiklopedi hukum Islam. Semoga Allah merahmatimu, wahai Syekh. Kemudian ada nama Profesor Dr. Ahmad bin Ma'bid bin Abdul Karim bin Sulaiman. Beliau adalah pakar hadis terkemuka dari Al-Azhar yang kiprahnya sudah diakui dunia internasional. Lahir pada tahun 1939 di Fayyum, Mesir. Syekh Ahmad Ma'bid sudah mulai mengajar di Universitas Al-Azhar sejak tahun 1971. Berangkat dari asisten dosen hingga menjadi guru besar Fakultas Usuluddin di Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Imam Muhammad bin Saud, Riyadh, Arab Saudi selama 18 tahun lamanya. Beliau juga memiliki banyak karya. Di antaranya ada bukunya yang berjudul Al-Hafidh Al-Iraqi wa Atharuhu fi Sunnah, dan juga ada bukunya yang berjudul
ulumul hadits bainal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di nomor selanjutnya ada nama Syekh Ali Jum'ah yang lahir di Bani Suwaif, Mesir pada tahun 1952. Beliau adalah ulama dengan gelar profesor dan doktor. Gelar doktornya sendiri diperoleh dari Universitas Al-Azhar pada Fakultas Syariah wal Qanun, jurusan usul fikih. Beliau adalah ulama yang pernah menjabat banyak jabatan penting di Mesir. Di antaranya adalah jabatan Mufti Besar Mesir di tahun 2003 sampai 2013. Dan jabatan yang sedang beliau pegang saat ini adalah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Negara Mesir sejak tahun 2021. Meski dengan aktivitas yang sangat padat begitu, beliau malah dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dalam melahirkan banyak karya. Diperkirakan, beliau telah menulis ratusan judul buku baik besar maupun kecil. Di antara judul yang telah beliau tulis adalah kitab Al-Hukmu Asy-Syar'i Indal Usuliyin dan juga Al-Madkhal ila Dirasatil Madhahibi Al-Fiqhiyah. Semoga beliau diberi umur panjang agar banyak orang yang merasakan manfaat dari ilmu dan dakwah beliau. Selanjutnya ada imam besar atau Grand Syekh Al-Azhar, yaitu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Thayyib. Beliau lahir di kota Qina, Provinsi Luxor pada tahun 1946. Beliau terpilih dan diamanahi menjadi pimpinan tertinggi Al-Azhar sejak 9 Maret 2010. Beliau adalah seorang ulama yang pakar dalam bidang akidah dan filsafat. Beliau juga fasih berbahasa Arab, Inggris, dan Prancis. Syekh Ahmad Thayyib merupakan lulusan Universitas Al-Azhar dari sarjana hingga doktoral. Kemudian beliau menerima undangan dari pemerintah Prancis untuk melakukan penelitian di Universitas Sorbonne, Paris, Prancis. Beliau meniti karir sebagai asisten dosen pada tahun 1969 di Al-Azhar. Setelah menjadi guru besar, beliau beberapa kali diangkat sebagai dekan di beberapa fakultas di universitas tersebut. Bahkan beliau pernah menjadi dekan Fakultas Usuluddin di International Islamic University of Islamabad, Pakistan. Dan juga menjadi mufti Mesir pada tahun 2002. Dan kemudian menjadi rektor Al-Azhar setahun kemudian. Sebagai seorang Grand Syekh, beliau telah banyak melakukan dakwah ke seluruh dunia, khususnya untuk memperbaiki citra Islam di mata dunia. Semoga Allah memberkahi perjuanganmu, wahai Syekh Ahmad Thayyib. Terakhir ada nama Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Beliau lahir di Provinsi Gharbiyah, Mesir, tahun 1945. Beliau merupakan pakar mazhab Asy-Syafi'i. Bahkan sanad keilmuan fikih beliau terhubung sampai ke Imam Ibrahim Al-Bajuri. Seterusnya sampai ke Imam Asy-Syafi'i. Beliau masih aktif mengajar di Masjid Al-Azhar. Di antara kitab-kitab yang beliau ajarkan adalah kitab Fathul Qarib, karangan Ibnu Qasim Al-Ghazi. Juga kitab Al-Iqna, karangan Khatib Asy-Syirbini. Dan juga kitab Minhajut Talibin, karangan Imam An-Nawawi. Baru-baru ini beliau melangsungkan perjalanan ke negara Indonesia dan mengunjungi beberapa pondok pesantren di Jawa. Barakallahu fikum ya Syekh Asy-Syihawi. Dengan selesainya daftar ini, maka berarti kita telah berada di penghujung video. Tidak perlu dibahas manfaat apa yang bisa kita dapatkan dari para ulama, karena pada hakikatnya merekalah para teladan kita. Lihat saja bagaimana Syekh Ali Jum'ah dalam menghasilkan karya, padahal beliau adalah seorang pejabat negara. Bagaimana semangatnya Syekh Yusri belajar agama walaupun beliau adalah seorang dokter, dan banyak sekali contoh lainnya yang tidak saya sebutkan. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini apabila kalian melihat manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan malas